warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita akan membacakan hadis arba'in pada pertemuan yang ke-6 Al-Jalsah As-Sadisah. Masih akan mengupas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini menyebut nama Allah, menyebut nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, padahal nama-nama Allah itu banyak sekali. Ada Al-Muhaimin, ada Al-Qadir, ada Al-Muqtadir, ada Al-Ali dan seterusnya. Kenapa 3 kalimat itu yang dipilihnya? Jawabannya adalah supaya semua makhluk itu tahu bahwa yang bisa dimintai pertolongan yang sebenar-benarnya adalah hanyalah Allah, yang menjadi Tuhan yang harus disembah oleh makhluknya yang sebenar-benarnya, dan dia adalah menjadi sumber dan pengelola nikmat secara keseluruhan, baik nikmat yang kecil atau nikmat yang besar, nikmat yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna dari Rahman Rahim itu adalah pemberi nikmat itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pertemuan ini tentunya ada 7 permasalahan yang akan kita kupas insyaAllah. Yang nomor 2, hikmahnya. Kenapa Allah di dalam lafal Bismillah itu memulainya dengan lafal ba, yang tadinya adalah ismullah, tetapi menggunakan alif, tetapi akhirnya alif itu dibuang dan diganti dengan ba yang harkatnya harkat kasrah. Kenapa? Karena ba adalah huruf syafawi, adalah huruf yang ada di bibir. Kemudian bibir itu setelah tertutup terbuka, dan tidak terjadi maksudnya pada huruf-huruf hijaiyah yang lain kecuali pada ba. Bismillah, begitu dibaca ba-nya langsung setelah tertutup bibirnya kemudian terbuka. Itu yang pertama. Apa hikmah di balik itu? Hikmahnya adalah seperti dalam sejarah terdahulu, bahwa ini memang untuk menyesuaikan dengan pembukaan mulut roh, pembukaan mulut benih manusia, yakni di alam roh, di saat berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditanyakan oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan perjanjian kepada manusia di alam ruh, alastu bi rabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Maka mulut benih manusia di alam ruh itu menjawab dengan bala, ba. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ba-nya dikasrahkan? Ba-nya dikasrahkan karena kasrah, harkat kasrah ini juga menunjukkan arti infisar, artinya pecah, kalimatnya tidak utuh, berupa huruf bukan berupa kalimat ya. Berupa huruf bukan berupa kalimat. Jadi terdiri dari huruf pecahan, huruf hijaiyah. Dan ini nampak di dalam rupanya, bentuknya, dan dalam maknanya. Maknanya kasroh itu bermakna rendah atau pecah. Dengan demikian maka akan kelihatan, akan nampak, akan kita dapatkan kemuliaan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Sebagaimana seolah-olah Allah
itu berfirman, kami bersama orang-orang yang hatinya rendah, yang tidak sombong maksudnya. Kalau alif menjadi pendahulu dari bismillah itu, maka alif itu bentuknya berdiri, tegak, yang menunjukkan kesombongan, kecongkakan, keterkampuran, kelancangan. Oleh karenanya alif itu dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan ba. Kemudian permasalahan yang keempat yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 kalimat. Ini yaitu lafal Bismi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini menunjukkan atau sebagai isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala membantu hamba-hambanya yang muslim, membantu agar tidak diganggu oleh setan. Sebab setan itu berjanji seperti yang dibadikan dalam Al-Qur'an, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata setan berjanji kepada Allah, aku akan datang kepada keturunan Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Maksudnya untuk mengganggunya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan Bismillahirrahmanirrahim ini dalam rangka untuk membentengi dan menyelamatkan dari gangguan-gangguan setan itu. Itu pun kalau bismillah dibaca. Kalau tidak dibaca, hanya ditulis atau disimpan, seperti bismillah itu dibeli langsung ditaruh, tidak pernah dibaca, ya tidak begitu banyak membawa manfaat. Bagaimana setan itu akan tidak mengganggu kepada kita, karena bismillah yang mempunyai makna membentengi manusia dari gangguan setan itu kalau dijadikan zikir atau dibaca. Itu yang pertama, bahwa mempunyai isyarat 4 arah itu, kanan, kiri, depan, belakang. Kemudian mempunyai isyarat juga bahwa manusia itu maksiat, melanggar kepada Allah dari di waktu manusia maksiat kepada Allah 4 jalan atau 4 cara. Yang pertama, ada waktu rahasia atau sembunyi-sembunyi dalam tidak ada orang atau dalam waktu sepi. Yang kedua adalah di waktu terang-terangan banyak orang. Yang ketiga di waktu siang, dan yang keempat di waktu malam. Oleh karenanya Allah membuat kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini dari 4 suku kata kalimat, dari 4 suku kata. Kemudian yang kelima, masalah yang kelima yang bernaung di bawah permasalahan Bismillahirrahmanirrahim ini mengenai kalimatnya. Kalimatnya Bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim, menurut sebagian ahli tasawuf ini mengandung arti kalimat Allah ini diberikan oleh Allah kepada ahli shafa, kepada orang yang jernih hatinya. Jadi orang-orang yang jernih hatinya, yang selalu mengasah imannya, Islamnya kepada Allah, beribadah dengan baik, maka Allah itu memberikan pencerahan, penjernihan kepada hati. Artinya kalau dibalik, lafaz Allah kalau dibaca terus, maka akan menjadi hati kita jernih. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman ini yang pemberi rahmat, kasih sayang. Ini diberikan oleh Allah li ahlil wafa, kepada orang yang suka memenuhi janji, baik janji kepada Allah atau janji kepada manusia atau janji kepada makhluk yang lain. Artinya lafaz Ar-Rahman ini, sifat kasih sayang ini oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang taat menjalankan tugas agamanya. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ini juga mempunyai arti rahmat. Ini diberikan kepada ahli jafa, kepada orang yang keras hatinya.
artinya orang yang pelaku dosa, orang yang maksiat, orang mukmin yang maksiat, kemudian diberi sifat Ar-Rahim oleh Allah. Artinya bagaimana? Kalau orang pelaku dosa kemudian mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar dan berdoa mohon ampun atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan rahim, rahmat untuk diampuni. Dan ini kandungan di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masalah yang keenam mengenai arti daripada huruf-huruf bismillah. Kalau tadi satuan kalimatnya, tetapi sekarang dari sisi hurufnya. Menurut sebagian ulama, apa ini bermakna bara'atullahi li ahli sa'adah. Allah membebaskan kepada orang-orang yang beruntung. Pembebasan Allah kepada orang-orang yang beruntung, membebaskan dari apa? Tentunya dari murka Allah dan dari siksanya. Jadi orang-orang beruntung itu tidak disiksa dan tidak dimurka oleh Allah. Kemudian sin yang ada dalam lafal bismillah, sin sitrullah ala ahli jihalah, penutupan Allah terhadap orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu aibnya, kemudian kekurangannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aibnya dan kekurangannya orang bodoh itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seteratanya di hadapan masyarakat juga bergabung walaupun dengan orang-orang yang alim. Kemudian mim yang ada di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim, mimnya tentunya ada dua ya, dalam Ar-Rahman dan mimnya Ar-Rahim. Ini menunjukkan mahabbatuhu li ahlil Islam, cintanya Allah kepada orang yang Islam. Artinya Allah memberikan memberikan cinta kepada orang-orang yang memeluk agama Islam, sebab agama Islamlah yang diridhai oleh Allah, yang lain itu tidak diridhai oleh Allah. Wa raditu lakumul islamah dina. Alifnya, alif di dalam Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan ulfatuhu. Allah ramah kepada makhluknya, Allah jinak kepada makhluknya, artinya tidak keras, tidak kasar. Wallamu latafatuhu, lamnya menunjukkan arti lemah lembutnya Allah kepada makhluknya. Allah mempunyai sifat lemah lembut. Kemudian mimnya bermakna minnatuhu 'alal mu'minin. Allah memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin. Nun, nurul ma'rifah fid dunya wa nurut ta'ah fil ukhbah. Nun adalah Allah memberikan nur cahaya ma'rifah, pemahaman terhadap Allah, terhadap ilmu di dunia, dan Allah memberikan nur ketaatan setelah ma'rifat itu. Nah, ini orang bisa taat kepada Allah itu diberi nur oleh Allah. Orang bisa ma'rifat kepada Allah itu karena diberi nur oleh Allah. Kalau taat tanpa makrifat, tanpa ilmu terlebih dahulu, maka tidak mungkin terjadi, atau ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Artinya makrifat dulu, kemudian taat. Dan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya nur itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Jadi kalau orang sudah makrifat dan menunaikan tugas-tugas keagamaannya, taat kepada Allah, maka itu diangkat oleh Allah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang itu diberi dua nur tadi, nur ma'rifat dan nur ketaatan. Kemudian iyanya yadullah ay hifdhuhu ala ahli Islam. Iyanya berarti tangan Allah, maksudnya kekuasaan Allah atau penjagaan Allah terhadap orang-orang Islam. Orang Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini huruf-huruf yang tentunya tidak kesemuanya satu persatu, karena ada yang ganda-ganda. Seperti alif itu kalau tidak salah ada 3, kemudian ra ada 2, haknya ada 2, mimnya juga ada 2. Yang sebenarnya kalau dirinci hurufnya bismillah itu ada 19. Masih mengenai maknanya bismillah yang terkandung di dalam lafal bismillah.
makna daqiqah, makna yang detail, makna yang kecil-kecil, menurut sebagian ulama abba'nya diartikan bahaullah, keindahan Allah. Innallaha jamal yuhibbul jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kepada yang tidak baik, harus yang baik-baik yang diterima oleh Allah. Innal bahaullah. Kemudian isimnya sanaullah, ketinggian Allah, bahwa derajat pangkatnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala tinggi. Kemudian mimnya majidullah, bermakna keagungan Allah. Allah Maha Agung. Ada juga yang mengatakan alba bukan utaibin. Alba itu artinya nangisnya orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu menangis. Ya, kalau taubatnya sungguh-sungguh. Kadang-kadang kalau bertobat itu kurang, tidak menangis, tidak mengeluarkan tetesan air mata, mungkin ada kesalahan. Sebagian ulama ada yang menyatakan itu masih ada maksiat yang sulit dihabiskan. Jadi mungkin maksiatnya terlalu besar sehingga harus berulang-ulang taubatnya, sehingga bisa terkikis habis sedikit demi sedikit. Kemudian isimnya sahwul ghafilin, lalainya orang yang, lupanya orang yang lalai. Kemudian mimnya maghfiratul maghnibin, adalah maghfirahnya orang yang berdosa kepada Allah. Artinya Allah Maha Pengampun dosanya orang-orang yang berdosa. Kemudian yang ketujuh yang dibahas di dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah mengenai jumlah hurufnya Bismillah yang resmi itu ada 19. Sementara wa'adadu khizanatin nar 19 khazanah. Jumlahnya penjaga api neraka itu ada 19. Sebagaimana disebutkan oleh Allah alaiha 19. Surat Al-Muddathir ayat 3. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, siapa saja yang ingin diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, dari dari siksaan malaikat zamaniyah yang ada 19 itu, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlahnya Bismillahirrahmanirrahim 19 itu bisa menjadi pelebur dan penawarnya siksaan malaikat zabaniyah yang ada 19. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap huruf di dalam bismillah itu menjadi wiqayah, menjadi junnah, menjadi perisai, menjadi pelindung dari siksaan setiap malaikat zabaniyah itu. Kenapa? Karena malaikat zabaniyah itu yang dibaca hanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap pekerjaannya. Jadi Bismillah itu menjadi energinya malaikat zabaniyah, menjadi stamina. Jadi malaikat zabaniyah itu kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim menjadi kuat. Seandainya manusia itu menjadi makanannya, minumannya. Wa biha istadla'u. Dan dengan Bismillah malaikat zabaniyah itu seperti kenyang. Karena malaikat zabaniyah itu tidak makan material, tidak makan benda-benda. Tidak ada malaikat itu yang makan. La yakuluna wa la yashrabuna wa la yatazawwajuna, tidak kawin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ngantuk. Itu sifat-sifat malaikat. Beda dengan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari benda yang kasar, dari material yang nampak. Tetapi kalau malaikat dibikin oleh Allah dari nur, cahaya, sehingga makanannya itu Bismillahirrahmanirrahim menjadi asupannya, sehingga segar kembali. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, wa biha istadhallu, malaikat zabaniyah itu berlindung, bernaung di bawah Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.